Halo, perkenalkan, nama saya Erna Putri Lestari Butar-Butar, AMD Gadget, peserta Latsar CPNS 2022, NDH 20, Angkatan 7 dari Dinas Kesehatan Puskesmas Cigudeg. Sekarang, saya ingin menganalisis isu dalam mewujudkan Smart ASN sesuai tupoksi saya nutrisionis. Dimulai dengan mengumpulkan 6 isu yang lagi hangat di Puskesmas Cigudeg. Yang pertama, kurang optimalnya layanan konseling pada pasien PTM. Kedua, masih kurangnya media konseling seperti leaflet gizi. Ketiga, belum optimalnya pelaksanaan proses asuhan gizi pada pasien rawat inap. 4, masih terdapat ibu hamil kek. Kelima, belum optimalnya penggunaan dapur khusus untuk pengolahan makan pasien rawat inap. Keenam, belum lengkap SPO, standar prosedur operasional pelayanan gizi. Selanjutnya, untuk menetapkan isu aktual, saya menggunakan teknik APKL. Aktual, isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat. Problematik, isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks. Kekalayakan, isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Layak, isu yang masuk akal dan realistis, serta relevan untuk dicarikan solusinya, hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Setelah menerapkan isu APKL, saya dapat 3 yang memenuhi syarat. 1. Isu kurang optimalnya layanan konseling pada pasien PTM. Kedua, belum optimalnya pelaksanaan proses asuhan gizi. Ketiga, belum lengkap SPO pada pelayanan gizi. Selanjutnya, untuk menentukan prioritas masalah, saya menggunakan metode metrik USG. Urgensi, seberapa mendesak isu tersebut harus dibahas. Seriousness, seberapa serius isu tersebut perlu dibahas. Growth, seberapa kemungkinannya isu tersebut menjadi berkembang. Dikaitkan isu tersebut akan makin memburuk kalau dibiarkan. Kategori USG ada 5. Berdasarkan matrik USG, prioritas pertama ada di kurang optimalnya layanan konseling pada pasien PTM atau penyakit tidak menular. Saya juga menggunakan diagram fishbone untuk menemukan hubungan sebab akibat dari masalah yang mendasarinya sehingga membantu menemukan akar penyebab dari masalah tersebut. Hasil dari penapisan fishbone dapat saya temukan semua sebab penyebab dari isu yang saya angkat. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai PTM, gaya hidup tidak sehat, tidak rutin cek kesehatan, leaflet penyuluhan kurang, kurangnya dukungan keluarga, faktor stres, dan kurangnya motivasi masyarakat untuk konseling gizi sehingga mengakibatkan kurang optimalnya layanan konseling pada pasien PTM atau pasien mengidap penyakit tidak menular. Kemudian, saya juga melakukan analisis SWOT, strength, kekuatan. Pasien mengetahui pentingnya konsultasi gizi dengan melakukan pemeriksaan secara teratur dan menerapkan pola hidup sehat agar terhindar dari PTM. Weakness, kelemahan, kurangnya minat pasien untuk konseling gizi. Opportunities, peluang, memotivasi pasien melalui konseling gizi. Threats, ancaman, pasien yang tidak terkontrol dapat komplikasi dan menimbulkan kematian. Upaya yang dapat saya lakukan untuk mencegah isu tersebut, maka alternatif pemecahan masalahnya meningkatkan pengetahuan pasien melalui konseling PTM, tahapan alternatif melalui konseling gizi, melalui leaflet, poster, dan banner. Kemudian, hasil yang saya harapkan dapat meningkatkan imunitas pasien sehingga tidak rentan sakit, dan isu ini dapat terselesaikan dengan kolaborasi pada petugas puskesmas, pihak desa, dan masyarakat. Demikian analisis isu di Puskesmas Cigudeg. Dari saya, hidup sehat, masa muda sehat, hari tua sehat, tanpa penyakit tidak menular dengan menerapkan gaya hidup cerdik. Cek kesehatan secara rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, kelola stres. Terima kasih. Jabar Juara, BPSDM terpercaya Pancakarsa.